Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irza Firmansyah Borneo Putra, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, kelas Agribisnis Peternakan 7A, NIM 0409200643, nomor absen 14. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan bisnis model kanvas atau BMC. Berikut penjelasannya, saksikan bersama. BMC atau Business Model Canvas merupakan suatu strategi perencanaan bisnis yang disusun untuk menjabarkan suatu ide dan konsep sebuah usaha dalam bentuk visual. Business Model Canvas diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Alexander Osterwalder, seorang entrepreneur asal Swiss, dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Pada Business Model Canvas terdapat suatu konsep bisnis atau perencanaan bisnis yang dirangkum dalam 9 elemen, yaitu diantaranya: yang pertama, customer segment atau segmentasi konsumen, yaitu bagaimana kita menentukan konsumen yang akan kita tuju berdasarkan kriteria konsumen yang ada. Yaitu yang pertama yang perlu diperhatikan yakni customer jobs atau keinginan konsumen. Kemudian manfaat yang akan dirasakan oleh konsumen dari produk yang kita tawarkan. Yang ketiga yaitu risiko daripada produk yang akan kita tawarkan ataupun jasa yang akan kita tawarkan. Sehingga dengan ketiga indikator tersebut bisa mencapai segmentasi konsumen yang bagus dan tepat sasaran, sehingga produk kita akan lebih mudah untuk menjangkau konsumen dan disukai oleh konsumen hingga meningkatkan penjualan. Kemudian yang kedua yaitu value proposition atau proporsi nilai konsumen, yaitu daripada produk atau jasa yang kita tawarkan, yakni bagaimana untuk produk atau jasa itu memiliki nilai di mata konsumen, di penilaian oleh konsumen, yaitu lebih ditekankan pada yang pertama, keunggulan yang ditawarkan daripada produk dan jasa yang kita tawarkan. Kemudian manfaat yang didapat oleh konsumen. Yang selanjutnya yaitu mengapa konsumen harus memilih produk atau jasa yang kita tawarkan, sehingga kita benar-benar menawarkan produk atau jasa yang dapat memikat konsumen sesuai dengan proporsi nilai konsumen, sehingga produk kita disukai dan memikat konsumen untuk memutuskan suatu pembelian. Yang ketiga dari BMC ini elemen yaitu channel atau saluran. Bagaimana memilih saluran untuk mempromosikan suatu produk atau jasa yang kita tawarkan. Contoh, menggunakan produk ataupun saluran online maupun offline, yakni secara online bisa menggunakan media sosial, website, dan sejenisnya. Kemudian untuk yang offline bisa kita langsung menawarkan pada konsumen secara door to door, ataupun bisa dengan cara sebar brosur dan sejenisnya. Yang keempat yaitu terdapat customer relationship ataupun menjalin hubungan dengan konsumen secara baik, yaitu bagaimana kita untuk memikat konsumen agar loyal terhadap produk atau jasa yang kita berikan, yakni agar mereka tidak berpaling pada kompetitor lain. Contoh hal yang dapat digunakan untuk menjalin hubungan dengan konsumen yakni yang pertama menggunakan giveaway, kemudian bisa juga menggunakan promo, diskon, atau juga bisa menggunakan membership. Selanjutnya yaitu terdapat elemen revenue stream atau sumber pendapatan, yakni suatu produk ataupun jasa yang ditawarkan, bagaimana dia menghasilkan dana pemasukan bagi usaha kita, yakni sebagai sumber pendapatan yang dapat kita peroleh dari usaha yang dijalankan. Contoh, ketika kita melakukan pemeliharaan domba, yaitu terdapat berbagai hal yang bisa kita jual. Misalnya, ketika memelihara domba, kita menjualnya dalam bentuk hidup. Nah, yang pertama,
Selanjutnya, yaitu bisa kita juga jual dalam bentuk karkas. Kemudian dapat juga dari segi bulunya kita jual. Selanjutnya dalam segi kotoran hewan ataupun kohe, yang mana nanti diolah sebagai pupuk. Dan setelah itu kita jual pupuknya. Tentunya hal-hal tersebut menjadi bagian produk dari apa yang telah kita jalankan, yaitu usaha menghasilkan suatu pendapatan. Oleh karena itu kita harus menentukan dalam usaha yang kita jalankan produk apa saja yang bisa kita jual, sehingga keuntungan kita dapat meningkat dan lebih banyak lagi. Selanjutnya yaitu terdapat key resource ataupun sumber daya kunci, yang mana hal ini dalam menunjang suatu usaha kita butuh suatu dorongan ataupun modal untuk mendukung usaha yang dijalankan. Contoh yaitu kita butuh adanya tempat usaha, kemudian mesin, selanjutnya kendaraan ataupun produk dan bahan bakunya. Selanjutnya yaitu terkait dengan sumber daya manusia ataupun SDM, kemudian orang yang menjalankan aktivitas perusahaan atau aktivitas produksi, sehingga sumber daya tersebut dapat benar-benar menjalankan suatu usaha sehingga menghasilkan keuntungan dan sesuai dengan target yang telah kita tentukan. Selanjutnya yaitu terdapat key activities ataupun aktivitas yang dijalankan, yaitu dalam melakukan suatu usaha tentunya berbagai aktivitas kita jalankan. Contoh dengan pemeliharaan domba, tentunya aktivitas yang kita jalankan yaitu pemeliharaan domba, kemudian pemberian pakan dan minum. Selanjutnya yaitu terkait dengan pemotongan domba. Ada juga kemudian pengolahan kotoran hewan menjadi pupuk, begitu. Sehingga hal tersebut dapat menjadi bagian-bagian kegiatan yang nantinya berjalan selaku proses produksi untuk nantinya dapat menghasilkan produk yang akan kita jual dan kita tawarkan pada konsumen. Selanjutnya, yang tak kalah penting yaitu key partnership ataupun kerjasama kunci, yang mana menjadi bagian dalam suatu usaha ketika kita tidak hanya berjalan sendiri, namun juga terdapat jalinan dengan produksi ataupun produsen yang lain. Sehingga dengan begitu maka terjadilah kerjasama dengan kedua belah pihak, entah itu dengan pihak sesama pemelihara ataupun bisa dengan investor dan sistem kemitraan yang lain. Sehingga dengan hal tersebut kita dapat memperluas jangkauan usaha kita dan nantinya dapat meningkatkan kualitas dari usaha kita sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu cost structure ataupun struktur biaya, yang mana nantinya hal tersebut menjadi pemetaan biaya untuk mengoperasikan bisnis ataupun usaha yang kita jalankan, yaitu mengelola anggaran secara efisien agar meminimalisir suatu kerugian dan tentunya untuk meningkatkan suatu pendapatan ataupun keuntungan. Berikut adalah contoh template bisnis model kanvas yang bisa kita gunakan agar usaha kita dapat lebih terencana sebelum kita jalankan, sehingga meminimalisir kerugian dan mempertinggi tingkat kesuksesan. Demikian materi terkait dengan BMC ataupun bisnis model kanvas yang dapat kita terapkan bersama dalam kehidupan sehari-hari sebelum menjalankan bisnis yang akan kita buat, sehingga dapat meminimalisir kerugian dan meningkatkan keuntungan. Tentunya dalam suatu usaha terdapat risiko kerugian, namun dengan adanya rencana kita bisa untuk mengurangi risiko tersebut. Selamat beraktivitas, selamat berbisnis, dan semoga lancar dan sukses serta barokah. Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.